Malam di rumah sakit selalu terasa berbeda dibandingkan siang hari. Ketika sebagian besar orang sedang beristirahat di rumah, beberapa orang justru harus tetap bekerja menjaga pasien yang membutuhkan perawatan. Lorong-lorong panjang yang biasanya ramai di siang hari berubah menjadi sunyi, hanya ditemani suara alat medis, langkah kaki perawat, dan lampu redup yang menyala sepanjang malam. Banyak orang yang pernah bekerja shift malam di rumah sakit mengaku pernah mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Ada yang mendengar suara langkah kaki di lorong kosong, ada yang melihat bayangan lewat di ujung koridor, bahkan ada yang merasa seperti sedang diawasi ketika sendirian. Cerita ini berasal dari pengalaman seseorang yang pernah bekerja shift malam di sebuah rumah sakit tua. Sebuah pengalaman yang sampai sekarang masih membuatnya merinding setiap kali mengingatnya. Malam pertama yang aneh. Garis akhir jam 3. Namaku Ardi. Beberapa tahun lalu aku pernah bekerja sebagai petugas administrasi malam di sebuah rumah sakit yang sudah cukup tua di pinggiran kota. Rumah sakit itu sebenarnya cukup besar, tetapi beberapa bagian gedungnya terlihat sudah lama dan jarang digunakan. Tugasku setiap malam cukup sederhana. Aku hanya perlu mencatat data pasien yang datang ke IGD, membantu perawat jika mereka membutuhkan berkas administrasi, dan memastikan laporan malam selesai sebelum pagi. Awalnya aku tidak pernah memikirkan hal-hal aneh tentang tempat itu. Bagiku rumah sakit hanyalah tempat orang bekerja dan merawat pasien. Namun semuanya mulai berubah ketika aku mendapatkan jadwal shift malam selama beberapa hari berturut-turut. Malam pertama sebenarnya terasa normal. Sekitar pukul 11 malam, suasana rumah sakit mulai sepi. Pengunjung sudah pulang dan hanya tersisa beberapa keluarga pasien yang berjaga di kamar rawat. Lampu di lorong dibuat lebih redup agar pasien bisa beristirahat. Ruang kerjaku berada tidak jauh dari sebuah lorong panjang yang mengarah ke bangsal lama rumah sakit itu. Bangsal tersebut masih dipakai, tetapi hanya beberapa kamar saja yang digunakan. Sebagian ruangan lainnya dibiarkan kosong. Sekitar pukul 1 malam, aku sedang mengetik laporan di komputer ketika tiba-tiba terdengar suara pintu seperti didorong perlahan dari arah lorong bangsal lama. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Aku berhenti mengetik dan menoleh ke arah lorong. Dari tempat dudukku, lorong itu terlihat cukup panjang dengan beberapa lampu yang menyala redup. Tidak terlihat siapapun di sana. Aku sempat berpikir mungkin hanya perawat yang lewat atau pasien yang keluar kamar untuk ke kamar mandi. Jadi aku mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada pekerjaanku. Namun beberapa menit kemudian terdengar lagi suara lain. Kali ini seperti suara langkah kaki. Langkahnya pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai keramik. Aku berdiri dari kursi dan berjalan keluar ruangan untuk melihat. Lorong itu terasa sangat sepi. Udara malam di dalam rumah sakit terasa dingin. Aku berjalan beberapa langkah ke arah bangsal lama sambil melihat ke kiri dan kanan. "Permisi, ada yang butuh bantuan?" Panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Semua pintu kamar terlihat tertutup. Aku terus berjalan sampai hampir ke ujung lorong, tapi tetap tidak ada siapapun di sana. Langkah kaki yang tadi ku dengar seolah hilang begitu saja. Aku mulai merasa sedikit tidak nyaman, tapi masih mencoba berpikir logis. Mungkin hanya suara dari ruangan lain yang terdengar sampai ke sini. Akhirnya aku kembali ke ruang kerja. Saat aku baru saja duduk kembali di kursi, telepon meja tiba-tiba berdering keras. Suara deringnya membuatku sedikit terkejut karena suasana sangat sunyi. Aku langsung mengangkat telepon itu. "Administrasi malam, ada yang bisa dibantu?" kataku. Beberapa detik berlalu, tidak ada jawaban. Di ujung telepon hanya terdengar suara seperti gangguan sinyal. "Halo?" tanyaku lagi. Tetap tidak ada suara siapapun. Lalu sambungan itu tiba-tiba terputus sendiri. Aku menaruh kembali gagang telepon sambil menghela napas. Mungkin hanya salah sambung dari ruangan lain. Aku mencoba kembali fokus pada komputer. Namun sekitar pukul 2 malam, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Salah satu monitor CCTV di meja kerjaku tiba-tiba menyala sendiri. Monitor itu sebenarnya jarang dipakai karena hanya menampilkan beberapa kamera dari bagian bangunan lama. Aku menatap layar itu dengan bingung. Kamera yang muncul di layar menunjukkan lorong bangsal lama. Awalnya semuanya terlihat normal. Lorong itu kosong dan lampunya redup seperti biasa. Namun beberapa detik kemudian aku melihat sesuatu di ujung koridor. Ada seseorang berdiri di sana. Sosok itu terlihat seperti perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam menghadap ke arah kamera tanpa bergerak sedikit pun. Awalnya aku mengira itu hanya pasien yang keluar kamar. Tapi setelah kuperhatikan lagi, ada sesuatu yang terasa aneh. Bajunya terlihat seperti gaun pasien,
rumah sakit model lama yang pernah kulihat di gudang penyimpanan. Model itu sudah tidak digunakan lagi sejak bertahun-tahun lalu. Aku langsung berdiri dari kursi. Aku berpikir mungkin ada pasien yang tersesat atau berjalan ke lorong yang seharusnya tidak dipakai. Aku mengambil senter kecil dari meja, lalu berjalan menuju lorong bangsa lama. Saat aku sampai di pertengahan lorong, aku melihat ke ujung koridor. Tidak ada siapapun di sana. Lorong itu benar-benar kosong. Aku berhenti berjalan. Perlahan aku menoleh kembali ke arah ruang kerja tempat monitor CCTV berada. Dari kejauhan, aku masih bisa melihat layar monitor itu. Sosok perempuan tadi masih terlihat berdiri di ujung lorong di layar CCTV. Padahal di lorong yang sedang kulihat sekarang, tidak ada siapa-siapa. Perasaanku langsung berubah tidak enak. Tubuhku terasa merinding. Aku berdiri beberapa detik mencoba memastikan apa yang sebenarnya kulihat. Tiba-tiba monitor CCTV berkedip. Gambarnya sempat buram selama 1 detik. Ketika gambar kembali normal, sosok perempuan itu terlihat lebih dekat ke arah kamera. Seolah-olah dia baru saja berjalan beberapa langkah. Padahal aku sama sekali tidak melihat siapapun bergerak di lorong itu. Tanganku mulai terasa dingin. Aku perlahan berjalan mundur kembali menuju ruang kerja. Saat aku hampir sampai di pintu ruangan, monitor CCTV tiba-tiba mati sendiri. Ruangan kembali sunyi. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa mungkin itu hanya gangguan kamera. Namun beberapa detik kemudian, dari arah lorong bangsa lama, terdengar lagi suara langkah kaki. Kali ini, langkahnya terdengar lebih cepat. Suara itu jelas berasal dari dalam lorong dan terdengar seperti seseorang sedang berjalan mendekat. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berdiri diam di dekat meja sambil menatap pintu ruanganku. Langkah kaki itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Pintu ruanganku tertutup. Tidak ada suara siapapun. Namun dari celah kecil di bawah pintu aku bisa melihat bayangan kaki seseorang berdiri di sana. Bayangan itu tidak bergerak, seolah ada seseorang yang sedang berdiri tepat di depan pintu dan menungguku membukanya. Tanganku mulai gemetar. Aku tahu pasti tidak ada siapapun yang melewati lorong tadi ketika aku kembali ke ruangan. Dan perlahan, gagang pintu ruanganku mulai bergerak. Lorong bangsa lama, aku berdiri membeku menatap pintu ruanganku. Gagang pintu itu bergerak perlahan seperti ada seseorang yang mencoba membukanya dari luar. Tanganku terasa dingin dan napasku mulai tidak teratur. Beberapa detik aku hanya berdiri di tempat tanpa berani bergerak. Lalu tiba-tiba gagang pintu itu berhenti bergerak. Suasana kembali sunyi. Aku menunggu beberapa detik lagi, berharap ada suara orang berbicara atau mungkin perawat yang memanggilku. Namun tidak ada apapun. Perlahan aku memberanikan diri mendekat ke pintu. Dengan hati-hati aku melihat ke bawah. Bayangan kaki yang tadi terlihat di celah pintu sudah tidak ada. Lorong di luar kembali gelap dan sepi seperti sebelumnya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membuka pintu perlahan. Engsel pintu mengeluarkan suara kecil saat terbuka. Aku mengintip keluar. Lorong itu benar-benar kosong. Tidak ada siapapun. Aku melangkah keluar beberapa langkah sambil melihat ke kanan dan kiri. Lampu lorong menyala redup, memantulkan bayangan panjang dari dinding dan pintu kamar. Tidak ada suara langkah kaki lagi. Tidak ada pintu yang terbuka. Semua terasa sangat sunyi. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam pikiranku. Aku mencoba menenangkan diri dan berpikir mungkin hanya petugas keamanan yang lewat lalu pergi lagi. Namun anehnya, aku tidak mendengar suara langkah menjauh sama sekali. Aku kembali ke dalam ruangan dan menutup pintu. Jam di dinding menunjukkan jam 2:15 malam. Aku mencoba melanjutkan pekerjaanku, tetapi pikiranku tidak bisa fokus. Setiap beberapa detik aku menoleh ke arah pintu, seolah takut sesuatu akan muncul di sana. Beberapa menit berlalu tanpa kejadian apapun. Aku mulai merasa sedikit tenang, sampai tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari arah lorong bangsa lama. Suaranya cukup keras, seperti benda logam yang terjatuh ke lantai. Aku langsung berdiri. "Halo?" panggilku dari dalam ruangan. Tidak ada jawaban. Aku mengambil senter lagi dan keluar dari ruangan. Suara tadi jelas berasal dari lorong yang menuju bangsa lama. Dengan langkah pelan, aku berjalan ke sana. Saat sampai di pertengahan lorong, aku melihat sebuah kursi roda tergeletak miring di lantai. Padahal sebelumnya aku ingat, kursi roda itu berada di dekat dinding. Aku mengerutkan kening. Tidak mungkin kursi roda itu jatuh sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Aku mendekat untuk menegakkannya kembali. Saat aku mengangkat kursi roda itu,
Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka dari ujung lorong. Aku langsung menoleh cepat ke arah suara itu. Salah satu pintu kamar bangsal lama terbuka perlahan. Padahal aku yakin kamar itu kosong sejak tadi. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berdiri diam beberapa detik menatap pintu kamar itu. Dari dalam kamar hanya terlihat kegelapan. Lampunya mati. "Permisi, ada pasien di dalam?" Tanyaku agak keras. Tidak ada jawaban. Lorong kembali sunyi. Aku sebenarnya ingin kembali ke ruang kerja saja, tapi rasa penasaran membuatku berjalan mendekat ke kamar itu. Langkah kakiku terasa berat setiap kali menyentuh lantai keramik. Ketika aku sudah berada tepat di depan pintu kamar, aku mengarahkan senter ke dalam ruangan. Cahaya senter menerangi tempat tidur pasien yang kosong. Spray putihnya terlihat agak kusut, seperti baru saja diduduki seseorang. Aku menelan ludah pelan. Saat aku hendak masuk untuk memastikan, tiba-tiba dari belakangku terdengar suara langkah kaki. Aku langsung menoleh cepat. Lorong di belakangku kosong. Tidak ada siapapun. Nafasku mulai terasa berat. Aku kembali menoleh ke arah kamar. Namun saat cahaya senter menyapu dinding kamar, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Di dinding dekat tempat tidur ada bayangan seseorang. Bayangan itu jelas terlihat seperti bayangan kepala dan rambut panjang seorang perempuan. Padahal di dalam kamar itu tidak ada siapapun selain aku. Perlahan, bayangan itu bergerak. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di belakangku. Tubuhku langsung terasa merinding dari kepala sampai kaki. Dengan gerakan cepat aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali menoleh ke dalam kamar, bayangan itu sudah hilang. Aku mundur beberapa langkah menjauh dari pintu kamar itu. Perasaan takut mulai menguasai pikiranku. Aku memutuskan untuk kembali ke ruang kerja saja dan menunggu sampai pagi. Saat aku berjalan kembali menyusuri lorong menuju ruanganku, tiba-tiba lampu di koridor berkedip sekali. Lalu berkedip lagi, lorong yang tadinya redup menjadi semakin gelap selama beberapa detik. Saat lampu menyala kembali, aku melihat sesuatu di ujung lorong. Sosok perempuan yang sama seperti yang kulihat di CCTV tadi malam. Ia berdiri diam dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Jaraknya mungkin sekitar 10 meter dariku. Tubuhku langsung membeku. Aku tidak berani bergerak sedikit pun. Perempuan itu tidak berjalan, tidak bersuara. Ia hanya berdiri menghadap ke arahku. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat lama. Lalu tiba-tiba lampu lorong berkedip lagi. Ketika cahaya kembali stabil, sosok perempuan itu sudah tidak ada di sana. Lorong kembali kosong seperti sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berjalan cepat kembali ke ruang kerja dan menutup pintu. Malam itu aku tidak keluar ruangan lagi sampai shift berakhir. Namun kejadian malam itu ternyata belum menjadi pengalaman paling menyeramkan yang akan aku alami di rumah sakit tersebut. Karena pada malam berikutnya aku akhirnya mengetahui siapa sebenarnya sosok perempuan yang sering muncul di lorong bangsa lama itu. Sosok di jam 2 pagi. Setelah kejadian di lorong bangsa lama pada malam itu, aku tidak bisa benar-benar melupakan semuanya. Sosok perempuan yang berdiri di ujung lorong terus terbayang di pikiranku. Pagi harinya, sebelum pulang, aku sempat memberanikan diri bertanya kepada salah satu perawat senior yang sudah lama bekerja di rumah sakit itu. Namanya Bu Ratna. Awalnya aku ragu untuk bercerita karena takut dianggap hanya berhalusinasi akibat kurang tidur. Namun, akhirnya aku tetap menceritakan semuanya secara detail. Mulai dari suara langkah kaki yang sering terdengar di lorong kosong, kursi roda yang tiba-tiba jatuh sendiri, sampai sosok perempuan yang kulihat berdiri di ujung lorong bangsa lama. Bu Ratna mendengarkan ceritaku dengan wajah serius. Ia tidak terlihat kaget, seolah cerita seperti itu bukan hal baru baginya. Setelah aku selesai bercerita, ia menghela napas pelan lalu berkata bahwa beberapa orang yang pernah bekerja shift malam di rumah sakit itu juga pernah mengalami hal yang hampir sama. Menurutnya, di bangsa lama itu dulu pernah dirawat seorang pasien perempuan yang cukup lama tinggal di sana. Perempuan itu dikenal pendiam dan jarang dijenguk oleh keluarganya. Rambutnya panjang dan hampir selalu menutupi wajahnya. Karena sering sulit tidur, ia sering keluar kamar pada malam hari dan berjalan menyusuri lorong sendirian. Beberapa perawat sering melihatnya berdiri di ujung lorong sambil menatap kosong ke arah jendela. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, kondisi perempuan itu tiba-tiba memburuk. Ia meninggal dunia di kamar bangsa lama tersebut. Sejak saat itu, beberapa petugas rumah sakit mengaku pernah melihat sosok perempuan berdiri di lorong yang sama, terutama sekitar jam 2 pagi. Mendengar cerita itu membuat bulu kudukku berdiri. Meski begitu, aku masih mencoba berpikir bahwa mungkin semua itu hanya kebetulan atau sugesti. Namun malam berikutnya menjadi malam terakhir dari jadwal shift malamku minggu itu. Dan malam itulah semuanya terasa benar-benar nyata.
Malam itu rumah sakit jauh lebih sepi dari biasanya. Hanya ada 2 perawat yang berjaga di IGD dan 1 petugas keamanan di pintu depan. Aku duduk di ruang administrasi sambil menyelesaikan laporan pasien. Jam di dinding perlahan mendekati pukul 2 pagi. Tanpa sadar aku beberapa kali menoleh ke arah lorong bangsal lama. Entah kenapa perasaan tidak nyaman kembali muncul. Tepat ketika jam menunjukkan jam 2:03, monitor CCTV di meja kerjaku tiba-tiba menyala sendiri seperti malam sebelumnya. Layar itu langsung menampilkan kamera dari lorong bangsal lama. Awalnya lorong itu terlihat kosong, namun beberapa detik kemudian perlahan muncul sosok seseorang di ujung koridor. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam menghadap kamera. Jantungku langsung berdetak cepat. Aku menatap layar itu tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian gambar di monitor sedikit berkedip. Saat kembali normal, sosok perempuan itu sudah terlihat lebih dekat ke arah kamera. Seolah ia baru saja berpindah beberapa langkah. Aku langsung menoleh ke arah lorong yang bisa kulihat dari pintu ruanganku. Dan saat itulah tubuhku terasa membeku. Sosok perempuan itu benar-benar ada di lorong tersebut. Ia berdiri sekitar beberapa meter dari ruanganku. Persis seperti yang terlihat di layar CCTV. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya, dan gaun pasien yang dikenakannya terlihat kusam seperti pakaian lama. Aku sama sekali tidak mendengar langkah kakinya mendekat. Suasana lorong sangat sunyi. Perempuan itu tidak berjalan. Ia hanya berdiri menghadap ke arah ruanganku. Perlahan kepalanya seperti sedikit terangkat, seolah sedang menatapku dari balik rambutnya. Aku tidak berani bergerak sedikit pun. Detik terasa berjalan sangat lambat. Tiba-tiba lampu di lorong berkedip sekali. Saat lampu kembali menyala normal, sosok perempuan itu sudah tidak ada di sana. Lorong kembali kosong seperti sebelumnya. Aku langsung menutup pintu ruanganku dan menguncinya dari dalam. Malam itu aku tidak berani keluar ruangan lagi sampai pagi. Ketika shift berakhir dan matahari mulai terbit, suasana rumah sakit kembali ramai seperti biasa. Namun bagiku tempat itu tidak pernah terasa sama lagi. Sejak saat itu aku memutuskan untuk tidak pernah mengambil shift malam di rumah sakit tersebut. Sampai sekarang aku masih tidak tahu apakah sosok yang kulihat benar-benar arwah pasien yang dulu meninggal di bangsa lama, atau hanya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi satu hal yang pasti, pengalaman bekerja shift malam di rumah sakit itu adalah pengalaman paling menyeramkan yang pernah aku alami. Jika cerita ini membuat kalian merinding, bayangkan bagaimana rasanya mengalaminya secara langsung. Rumah sakit memang tempat untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi ketika malam tiba dan lorong-lorong mulai sunyi, terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kisah seperti ini sering terdengar dari mereka yang pernah bekerja shift malam, entah itu perawat, petugas keamanan, ataupun staf rumah sakit lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengalaman nyata kerja shift malam di rumah sakit. Semoga cerita ini bisa menemani malam kalian. Jika kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor baru setiap malamnya. Dan ingat, terkadang tempat yang terlihat paling tenang di malam hari justru menyimpan cerita yang tidak ingin diketahui siapapun. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam.